Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, oke. Pada video kali ini, aku bakal bagikan beberapa link tempat untuk mendownload data cuaca dan iklim yang barangkali bisa berguna buat teman-teman semuanya di berbagai keperluan yang teman-teman inginkan. Nah, mungkin kita langsung aja ya eksekusi langsung ke browser. Dan BTW, di sini aku banyak link untuk mendownload data cuaca dan iklim sih. Ada juga data kelautan, ini data cuaca juga, ini data geologi dan astronomi. Dan ini aku bakal bagikan juga ke link-link ini ke channel YouTube aku di bagian playlist Earth Data. Jadi barangkali bagi teman-teman yang pengen update untuk tutorial datanya bisa ke bagian tersebut ya. Nah, tapi di video kali ini aku cuma bagikan 4 aja. Untuk yang lainnya nanti bisa di video-video selanjutnya ya untuk tutorial download data-data ini. Nah, di video kali ini akan ada 4 sumber, yaitu dari Ogimet, dari NCDC NOAA, dari Iowa State, kemudian dari World Bank Data. Oke, kita pertama langsung eksekusi. Yang pertama adalah dari Ogimet. Nah, bisa langsung ke laman ogimet.com seperti ini. Nah, tampilan itu kayak gini. Jadi Ogimet ini dari Spanyol ya, jadi jangan lupa pilih bahasanya itu bahasa Inggris. Nah, untuk Ogimet sendiri ini merupakan website untuk menghimpun data cuaca stasiun titik, yaitu hasil observasi yang dilakukan dari setiap negara dan diberikan dalam format penyandian M48 dan dipertukarkan secara internasional, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke bagian tahapan mendownload datanya. Jadi teman-teman bisa langsung ke bagian text information ya, kemudian daily summaries. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada WMO index dan days. Untuk WMO index, bagi teman-teman yang nggak tahu, kode WMO di tempat daerah yang ingin teman-teman dapatkan datanya, bisa langsung ngecek data kodenya di sini, WMO Aviation BMKG ini. Kayak gini ya, keywordnya. Kemudian bisa masuk ke yang pertama ini. Nah, di sini ada berbagai data kode ICAO, WMO, dan IATA yang teman-teman gunakan nanti yang WMO ini ya. Jadi, teman-teman cari dulu nama stasiun, tempat data tadi mau dianalisis ya bagi teman-teman sekalian. Di sini ada 2 page, jadi kalau misalnya di bagian page pertama nggak ada, bisa langsung ke page kedua. Nah, jika sudah dapat tempat stasiun mana yang mau diambil datanya, ambil data WMO-nya dan pindahkan atau ketik di sini. Misalkan aku demonstrasikan adalah 96109. Ini adalah kode WMO untuk stasiun meteorologi BMKG Pekanbaru atau di Provinsi Riau, tempat provinsi aku. Nah, jadi selanjutnya jika udah langsung ke bagian hari. Dari sini harinya itu bisa interval 30 hari jika mau data 1 bulan, atau maksimal itu 50 sih kalau mau lebih banyak gitu. Jadi cuma bisa sampai 50. Tapi barangkali mau 1 bulan kita masukkan 30. Tahunnya 2021, bulan September, tanggalnya 14, dan di sini jamnya itu bisa pilih yang 23 aja sih. Jadi benar-benar data yang dihimpun tuh 1 harian ya. Kemudian untuk tampilan source datanya bisa newest the first, itu misalnya bagian atasnya itu data terbaru. Kemudian oldest the first, itu kalau misalnya data terakhir atau data terlama itu ada di bagian atasnya. Jadi bisa pilih mungkin yang newest the first. Kita klik send. Nah, oke, tampilan itu kayak gini. Jadi dalam bentuk tabel, dan di sini data 30 interval 30 hari 1 bulan untuk 96109 stasiun meteorologi Pekanbaru. Nah, di sini kalau mau mau ngambil data per jam juga bisa. Jadi tinggal klik tanggalnya. Di sini ada data per jaman dengan interval 3 jam sekali di sini. Nah, cukup simpel dan sederhana dan mudah sekali ya. Jadi tinggal diambil aja datanya. Ini pun mudah ngambil datanya, jadi tinggal di copy paste saja. Jadi tinggal di blok semua tabelnya kayak gini, di Ctrl+C, copy, masukkan ke Excel. Buka dulu Excelnya. Nah, ini nanti tinggal di Ctrl+V, paste ya. Nah, jadi tampilan tuh kayak gini ya. Nah, ini datanya juga udah langsung siap untuk diolah untuk teman-teman sekalian di keperluan tertentu. Nah, gitu ya. Buka dong. Nah, di sini jika teman-teman mengambil data tadi di Ogimet,
terdapat keunggulan. Yang pertama, data yang diberikan itu punya variabel parameter yang banyak banget, dimulai dari suhu, max, min, rata-rata, AVG ini, suhu titik embun, kelembaban relatif, angin, datanya itu dari kecepatan dan arahnya, kemudian ini ada tekanan udara, presipitasi, total tutupan awan dalam satuan oktas, ini semua langit ya. Kalau yang ini low CL ini yang tutupan awan di kategori awan rendahnya. Kemudian ini sun duration, ini si lamanya penyinaran matahari, kemudian visibility, dan terakhir ada data laporan cuaca atau daily weather summary reportnya kayak gimana. Jadi data yang diberikan itu punya parameter yang banyak kalau misalnya teman-teman mau menganalisis salah satu parameter tersebut gitu. Tapi kelemahan kita mengambil data di Ogimet, datanya itu cuma punya interval 30 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat analisis, misal analisis tren, data iklim gitu ya, itu harus ngambil datanya itu berulang kali dengan step yang sama seperti yang di awal. Kayak gini, jika tadi bulan September, teman-teman bisa mulai ambil data bulan Agustus, pola formatnya sama gitu ya. Dan ini dilakukan berulang-ulang kalau misalnya ya tergantung berapa bulan atau berapa tahun teman-teman inginkan untuk mengolah datanya sih. Jadi itu cukup lama ya kalau kita misalnya ngambil data di Ogimet. Tapi kelemahannya itu keunggulannya datanya banyak, parameter yang kusebutkan tadi di awal. Nah, itu dari tempat pertama di Ogimet. Selanjutnya kita akan ambil datanya di NOAA. Oke, kita langsung aja ke linknya. Dan BTW linknya juga bakal aku kasih di kolom deskripsi, jadi barangkali teman-teman bisa langsung kunjungi linknya di kolom deskripsi aja, dibuka aja, klik aja di situ ya. Nah, di sini ada climate data online dari NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration ya. Teman-teman langsung pengen ambil datanya itu data observasi titik ya per stasiun fixnya itu bisa langsung ke sini, browse dataset. Oke, jika sudah tampilannya kayak gini, nah di tahap ini teman-teman bisa langsung pilih ke daily summaries ya, kemudian pilih FTP yang ini. Nah, tampilannya kayak gini. Di sini bisa download datanya itu all kalau mau semuanya. Ini by station jika per stasiun, ini by year jika data yang mau di-download itu per tahun gitu. Tapi mungkin aku sarankan teman-teman bisa pilih by station. Jadi bisa filter itu lebih mudah per stasiun yang mau diinginkan. Nah, jangan lupa diklik by stationnya. Oke, tampilannya jadi kayak gini. Ini datanya itu per stasiun dari seluruh dunia. Jadi barangkali jika teman-teman mau ngefilter biar cepet, klik CTRL-F. Nah, kayak gini. Jadi bisa langsung diklik kode stasiun WMO index yang tadi teman-teman dapatkan di sini, itu ditaruh di sini. Ya, setelah itu di enter. Misalnya aku tadi pilih 96109 untuk wilayah stasiun meteorologi Pekanbaru. Nah, jika udah nanti hasil filternya kayak gini ya. Jadi ada blok warna hijau. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik aja datanya kayak gini. Nah, sebenarnya ini udah aku download sih. Jadi kita bisa langsung aja ke tempat folder tadi, tempat aku downloadnya di sini. Nah, ini juga udah aku ekstrak. Jadi filenya itu nanti dalam bentuk RAR kayak gini, dalam bentuk RAR CSV. Nanti ini diekstrak datanya, kemudian bisa dibuka melalui Excel aja. Nah, kayak gini. Oke, kurang lebih tampilannya jadi kayak gini. Datanya itu tadi dihimpun dari tahun 1959 sampai tahun 2020. Untuk data terakhir itu dia ya ini tanggal 10 ya terakhir. Maka kalau sekarang tanggal 14, maka kalau menggunakan data dari NCDC NOAA ini, dia data terakhirnya itu selang 4 hari sejak hari terakhir. Sekarang berarti 4 hari tanggal 10 berarti kan 2021 bulan 9 tanggal 10. Nah, untuk parameternya di sini ada cuma 4 guys. Jadi parameter dari NCDC NOAA ini nggak banyak kayak yang di Ogimet. Nah, mungkin kita filter dulu ya. Sorry. Nah, kita filter. Jadi datanya itu cuma ada 4 parameter. Ada data presipitasi dalam 1 mm, ada data TAFG, suhu rata-rata, Tmax suhu maksimum, Tmin, dan suhu minimum. Nah, ini datanya itu kalau misalnya TAFG ya, atau suhu rata-rata. Di sini 2
283 ini maksudnya nanti dua ini ya, maksudnya dua ada komanya sebenarnya. Jadi misalnya 273 maka suhunya 27,3. Ini 24,7 maka 247 24,7. Ini misalnya 268 jadi 26,8 gitu. Jadi harusnya ada komanya di sini. Begitu juga dengan data suhu yang lain, misal data suhu maksimum. Data suhu maksimum ini 330 berarti ini 33,0 pada hari itu. Ini 320 maka 32,0 gitu ya. Sama kalau misalnya kita mau tahu data T-min-nya, ini dia pakai koma di belakangnya, jadi 210 misalnya. Ini dia harus jadinya tuh 21,0 gitu. Untuk data presipitasi ini dari satuan mm. Kemudian itu sih untuk pengenalan parameternya. Untuk temporal waktunya tadi cukup lama, dari 1959 sampai data terakhir 2020. Nah, keunggulannya yang jelas ya pasti data yang diurutkan udah langsung dalam temporal waktu harian. Jadi teman-teman gampang banget misalnya mau ngolah data TFK, misalnya data ini data suhu rata-rata misalnya. Nah, gini ya. Ini bisa langsung diambil datanya di blok, copy. Misalkan aku demonstrasikan itu. Nah, ini ya. Nah, misal contoh kayak gini. Ini tinggal di copy blok terus pindahin ke sheet baru. Nah, ini. Jadi datanya tuh udah langsung berurut dalam bentuk harian kayak gini, dan ini bisa dalam langsung tahunan, puluhan tahun gitu ya, langsung berapa gitu. Misalkan teman-teman mau ngolah datanya itu untuk analisis iklim 30 tahun, berarti ya ini langsung diblok sampai berapa jumlah hari dalam 30 tahun tadi. Terus kelemahannya ada dua di sini. Untuk data suhu tuh datanya perlu dibuat koma lagi, jadi ini datanya tuh nggak ada komanya. Yang kedua, data parameter yang ditampilkan dari website NCDC NOAA itu cuma ada 4. Ada suhu rata-rata, suhu maksimum, suhu minimum, dan data presipitasi. Nah, itu untuk data dari NCDC NOAA. Berikutnya kita langsung masuk ke Iowa State ya. Ini juga untuk download data cuaca. Ini linknya. Nah, ini dia linknya. Nanti linknya juga bakal aku taruh di kolom deskripsi ya. Jadi ini datanya itu merupakan data AWOS yang dihimpun dari berbagai negara anggota WMO juga. Tapi nggak semua data, misalnya kayak yang di Indonesia. Ini cuma ada beberapa titik. Ini misalnya, nah ini kalau misalnya mau download data dari Medan misalnya, atau Pekanbaru deh lagi. Ini WIBB. Nah, setelah diklik WIBB Pekanbaru, ini di Add Selected. Nah, setelah masuk ke sini, nanti pilih parameternya apa aja yang mau diolah gitu. Data-data yang ditampilkan di sini yang tersedia, ini select from available data itu data suhu udara, di point, relative humidity, kelembaban udara, ada heat indexnya, arah angin, kecepatan angin bisa pilih ya, mau satuan knots ataupun satuan meter per jam. Kemudian altimeter, inci, sea level pressure, ada 1 jam presipitasi, visibility, wind gas, kemudian cloud cover, cloud height level, kemudian ada present weather code, dan ada meternya juga. Ini dia menarik di sini, ada meternya. Nah, untuk pemilihan datanya di sini bisa lebih ini ya, lebih fleksibel. Jadi misalnya mau pilih dari tahun berapa? 2021 misalnya. Atau mau data iklim misalnya pilih dari 1990 ya, 30 tahun dari tahun 2020 data pembaruan terakhirnya, maka 1990 sampai tahun 2020. Nah, ini dari Januari tanggal 1 sampai misalnya ini Desember tanggal 31 misalnya. 31 Desember tahun 2020. Misalnya ini aku pilih aja salah satu aja ya, biar nggak banyak gitu yang mau di-download, misalnya data air temperature. Nah, ini dipilih. Kemudian ini UTC ya, jangan lupa UTC. Kemudian ini comma delimited aja. Masukin data latitude longitude bebas kalau misalnya mau. Kalau ini apa ya, kalau misalnya datanya mau dibuat banyak gitu, atau data yang di download itu hampir semua kota,
Aku sarankan mungkin ini dipilih latitude longitude-nya gitu. Kalau misalnya data yang mau di-download itu cuma satu kayak gini WBB Pekanbaru doang, maka ya nggak usah aja sih ini. Terus ini elevation-nya boleh lah ya, bebas. Nah, ini kalau kita mau representasikan kalau datanya itu ada data kosong, mau masukin data M atau null. Mungkin null gitu ya. Untuk trace report, ini khususnya di curah hujannya, ada curah hujan jejak gitu. Kalau misalnya di bawah 0,05 mm, maka kita bisa buat T aja, atau ini kayak gini bisa, atau buat T aja sih mungkin. Nah, oke, ini udah. Ini juga save result data to file on computer ya, pilih. Jangan view result data in web browser. Kalau kita pilih nanti tampilannya dibuka di tab baru. Jadi ini pilih yang save result data to file on computer. Nah, oke, udah, tinggal di get data. Nah, ini dalam bentuk wbb.csv, di download, disimpan berkas, pilih tempat penyimpanannya ya, di mana teman-teman inginkan, dan setelah di download kita buka filenya. Tampilannya itu kayak gini. Kita buka aja melalui Excel. Nah, oke, datanya jadi kayak gini. Nah, ini ada beberapa tampilan kolom, ada kolom station WBB. Ini berarti kita tadi kan udah sortir ya. Ini data WBB aja. Kemudian ada kode waktunya di sini dari tanggal 1 Januari 1990. Kemudian ini data elevasi, dan ini ada suhu permukaannya. Ini ya. Nah, ini. Terakhir pembaruan yang dimasukkan ke sini adalah jam 23.30, berarti datanya dimasukin data per 30 menit. Nah, jadi perlu diperhatikan data di sini data per 30 menit, bukan data harian. Kayak yang di data NCDC NOA tadi. Jadi ini data harian yang di sort lagi ini per 30 menit kayak gini. Nah, oke ya. Ini tampilan data kita download dari Iowa State. Jadi perbedaannya kita bisa rangkum lagi di sini. Data yang di-download melalui laman ini itu datanya sangat lumayan banyak sih ya. Jadi ini mungkin pertengahan lah ya antara Ogimed sama NCDC NOAA. Datanya juga cukup banyak. Kemudian keunggulannya di sini bisa pilih specific date range. Jadi kita bebas, mirip sama data NOAA yang banyak gitu ya. Jadi data yang ditampilkan banyak. Nah, tapi kelemahannya kalau kita mengambil data di sini, ini datanya itu per 30 menit gitu. Jadi perlu hati-hati lagi untuk ngolah. Jadi datanya itu perlu diolah lagi per satu hari lagi gitu. Jadi ngolah lagi gitu, dihitung lagi nih data per satu harinya berapa. Jadi untuk dapatin data per hariannya ya kita nge-average lagi gitu data 30 menitnya. Nah, itu sih kelemahan nih kita menggunakan Iowa State ini. Lanjutkan lagi ke data keempat. Itu dari sini. Data claim. Nah, ini. Nah, ini datanya dari World Bank Group ya. Datanya tuh di sini ada 4 output. Ada map, ini misalnya data observasi bisa, atau data proyeksi CMIP bisa. Nah, ini variabelnya juga ini mirip sama yang di NCDC ya. Jadi ada 4 parameter, mean temperature, minimum temperature, maximum temperature, dan presipitasi. Ada 4 sama kayak yang di NCDC NOAA ini. Nah, data yang di sini ada 4 juga. Nah, data klimatologinya bisa bebas pilih. Ini dia mirip sama Iowa State, dia bisa pakai specific range date berapa, tapi ini terbatas gitu ya. Kalau misalnya nanti aggregation bisa pilih yang tahunan, bulanan, atau musiman. Nah, ini untuk pemetaannya. Jadi ini downloadnya itu dalam format akhir atau output file netcdf atau file NC. Yang selanjutnya bisa diolah pakai Grads atau Python atau Pinoply Data Viewer. Nah, kemudian untuk output yang ini yang kita perlu. Jadi datanya itu kita perlukan adalah data CSV, dan collectionnya itu bisa data observasi atau data projection ya, data model berarti. Dan untuk variabelnya ini ada 4 juga, bisa pilih salah satu, misalnya mean temperature. Untuk klimatologinya misalnya untuk set paket itu 1991 sampai 2020. Untuk area type-nya itu ini berarti country atau subnational units, atau misalnya mau masukin koordinatnya berapa. Nah, misalnya langsung aja specified-nya itu koordinat mana yang mau dimasukin gitu, lokasi mana. Tapi mungkin bisa pilih yang country and subnational unit. Nah, country-nya misalnya Indonesia.
Gitu ya bedanya. Tadi kalau misalnya pakai koordinat itu bisa langsung ngeplot gitu data suhunya gitu, dan itu biasanya data observasi hasil interpolasi gitu. Jadi mungkin bisa pilih yang Indonesia aja ya. Nah, aggregationnya pilih yang misal annual, monthly, tahunan dan bulanan. Nah, kita download. Oke, disimpan berkas Indonesia ya, ini masukin ke tadi tempat berkas mana file foldernya, kita buka dulu. Nah, ini dia bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini datanya. Jadi data yang kita download dari World Bank Data itu bentuknya udah langsung report iklimnya gitu. Jadi di sini tuh misalnya Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Nih, dia langsung dikasih tahu data rata-rata selama 30 tahun dalam periode 1991 sampai 2020 tadi. Suhu tahunannya tuh 27,27. Juga di sini ada data bulanan juga, Januari, Februari sampai Desember. Jadi di sini data iklim rata-rata selama kurun waktu periodenya udah ditetapkan ya. Jadi langsung terhitung gitu, langsung datanya data iklimnya. Ini kalau misalnya kita download data dari ini tadi World Bank Data, World Bank Group ini. Nah, itu. Kemudian juga bisa pilih data time series. Ini data time series, misalnya data observasi, variabelnya misalnya mean temperature, aggregation tahunan, dan area type-nya misalnya country dan subnasional, pilih lagi tahunnya negaranya gitu ya, Indonesia. Nah, download CSV. Ini simpan berkas. Tempatnya di sini tadi ya. Oke, coba kita buka, lihat perbandingannya. Nah, ini. Jadi kalau kita pilih tadi yang time series, data yang ditampilkan sudah dalam bentuk satuan urut tahun. Nih, 1901 batas tahun pertamanya sampai tahun 2020. Jadi ini udah dalam bentuk tabel yang terurut dalam variabel waktu tahun, dan ini tahun, kode waktunya adalah tahunan. Dari tiap satu tahun datanya ada di sini. Dan di sini udah ada langsung provinsinya juga. Ini kalau Indonesia pada tahun 1901 berarti suhu rata-rata nasionalnya 25,59 misal. Kalau di Bali berarti 25,18, Lampung misalnya 25,6. Jadi di sini data, kalau kita download datanya di World Bank Group Data ini, datanya sudah langsung dalam bentuk data iklim kayak gini. Ini bentuk yang model output time series. Ini dalam bentuk tadi climatological annual sama bulanannya kayak gini, tahunan sama bulanannya kayak gini. Jadi outputnya itu diurut dalam variabel lokasi kayak gini, dan kode temperaturnya ini tahun dan bulan. Nah, itu ya. Oke, kita review. Untuk dari download data di World Bank Data, keunggulannya adalah ini datanya sudah bentuknya itu kayak udah langsung hasil output analisis ya, data iklim gitu. Juga kelemahannya di sini dia tuh tadi kalau misalnya kita mau nyari data harian itu nggak ada. Jadi di sini tuh udah langsung data iklim per bulan atau per tahun, dan data yang di-download juga dikit. Ini cuma ada 4 gitu. Selebihnya mirip sama yang lain gitu sih. Ya, jadi dari 4 sumber yang aku kasih di sini ada keunggulan dan kelemahan masing-masing, tergantung teman-teman sekalian mau tujuannya apa dan sesuaikan sama kebutuhan aja sih. Oke, mungkin itu aja video tentang sumber 45 menurut data cuaca dan iklim yang aku sajikan di video kali ini. Mungkin barangkali jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Aku tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial menurut data yang lain.